asal yang penting tanya baik-baik, nanti dijawab deh oleh baik-baik oleh Pak Ari ya. Jadi kalian itu orang cerdas, orang yang cerdas itu orang yang bisa menahan diri, orang yang bertanya dengan baik dan dijawab dengan baik, itu orang cerdas teman. Silakan. Oke. Silakan tanya. Yang mau saya tanya ini begini Pak Ari, Pak Pendeta Daromes juga boleh kalau jawab. Sahnya pernikahan di dalam Kristen ini apa? Silakan Pak Ari. Pak Ari bertanya tadi perkawinan yang sah bagaimana Pak? Sahnya perkawinan. Contoh di dalam Islam, syarat perkawinan itu satu, perempuan dan laki-laki. Kedua, wali dari si perempuan yang akan menikahkan anak putrinya. Yang ketiga, itu adalah penghulu yang akan menikahkan si pasangan perempuan dan laki-laki. Yang keempat, itu mahar. Yang kelima, itu saksi. Nah, syarat kalau 5 itu sudah terpenuhi, bisalah terjadi yang namanya ijab kabul. Mereka syarat-syarat pernikahan, mereka diberkati pendeta, ya kan? Terus dilakukan di dalam gereja. Pasangan itu harus pasangan suami istri. Tidak ada diberitakan begitu. Cuma dikatakan di dalam Bible itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Baru dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Masalahnya yang dipersatukan Tuhan ini pasangan bagaimana? Karena banyak yang terjadi sekarang viral di luar negeri itu sudah melegalkan yang namanya LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalau kita memikirkan istri dan anak itu memang otomatis ya, karena kita sebagai seorang suami atau apa ya, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah ya otomatis memang semua ya seperti itu. Kita dalam kekristenan juga seperti itu. Tapi persoalannya yang memang agak berbeda karena pendeta itu atau hamba Tuhan itu dia punya keterpanggilan khusus ya. Bukan hanya sekedar dia melayani, bukan hanya sekedar dia menyerahkan hidupnya, tetapi itu kan fokus yang paling utama dari segala-galanya bagi dia. Makanya dia tetap akan memperhatikan keluarga, rumah tangganya itu dengan bekerja bersama
mungkin istri ya, atau ya apa namanya, yang punya satu istilahnya kemampuan untuk menolong dan tapi kalaupun tidak bisa, ya memang itu tadi ya, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa juga menyalahkan bahwa memang mereka kadang-kadang mengalami pertolongan-pertolongan yang sulit ya, karena memang pendeta itu ya memang harus menyerahkan hidupnya sampai akhirnya diserahkan bagi dia. Bukan berarti tidak memperhatikan, pasti diperhatikan seperti Oke, itu. saya paham. Saya paham, Pak. Kasus-kasus seperti Pak Daromes tadi ngomong, nah, tapi tidak semua sebenarnya seperti itu. Ya semua deh, memang deh semua Nora. Tuh. Oke, ini Ya. oke. Jadi udah fix ya. Jadi bagaimanapun poinnya kita juga harus mengutamakan keluarga. Benar, iya benar. Ya, mencari pekerjaan di luar selain daripada menjadi pelayan Tuhan itu diperbolehkan. Iya benar itu. Benar. Nah, ini sekarang saya mau bertanya soal bab pernikahan. Boleh ya, Pak Ari? Boleh. Asal yang penting tanya baik-baik, nanti dijawab deh oleh baik-baik oleh Pak Ari ya. Jadi kalian itu orang cerdas, orang yang cerdas itu orang yang bisa menahan diri, orang yang bertanya dengan baik dan dijawab dengan baik, itu orang cerdas teman. Silakan. Oke. Silakan tanya. Yang mau saya tanya ini begini Pak Ari, Pak Pendeta Daromes juga boleh kalau jawab. Sahnya pernikahan di dalam Kristen ini apa? Silakan Pak Ari. Ari. Pernikahan di dalam Kristen kan, sesama Kristen itu kan diputuskan pernikahan dalam Kristen itu laki-laki dan perempuan, dan hanya maut yang memisahkan. Itu Bukan, sahnya. Alkitab ya, hanya maut yang memisahkan. Sahnya ya, Pak Ari sahnya deh. Sahnya Diberkati. sahnya itu di hadapan gereja dan umat. Nah, itu Pak Pendeta Daromes harusnya ngomong Caindro. Air baru temanku. Jadi begini, saya mau kasih tahu ya. Ini Parut dia Muslim, dia dari Kristen, tapi dia sebagai apologet. Tapi dia tidak pernah menghina-hina agama orang lain. Dia membawa agama Islam. Ini bagus ini Parut ini. Parut ini dia Naikkan dia. Naikkan Pak Daromes, naikkan. Iya, nggak apa-apa Pak Daromes, orangnya tuh baik itu orangnya. Saya tahu Parut ini orang baik. Ah iya, Ya. itu Jadi Parut ini, Pak, sampai Pak Ari- Jolo 100 koin, anggo adong ho. Hari ini Pak Parut ini dia mau sholat. Hari ini Pak Parut ini dia memang dari Kristen jadi apologet, dan dia tidak pernah singgung-singgung agama Kristen lagi. Dia suka bawa tentang Islam, pengajarannya baik orang ini. Tapi jangan ganggu, jangan ganggu Nora dengan mereka ini. Kalau kita ganggu mereka, lebih gila orang ini. Tapi kalau kita baik, mereka lebih baik lagi sama kita. Ini orang. Saya tahu nih Nora ini, saya tahu nih anak ini dengan paruh itu begitu kita. Jadi begitu Pak Ari, kalau kita mau berdebat dengan Muslim itu tidak boleh kita arogansi, apalagi nuduh-nuduh. Kamu ini tidak boleh. Akhirnya mereka counter juga, sama juga orang Muslim. Ya, makanya Nora tidak berani marah sama Pak Ari sama kita karena dia tidak mau di counter nanti. Dia ingin berdebat dengan soft, dengan elegan. Iya, Nora? Bagaimana Nora? Itu tidak. Oke, silakan. Pak Ari bertanya tadi perkawinan yang sah bagaimana Pak Ari? Silakan. Sahnya perkawinan. Contoh di dalam Islam, syarat perkawinan itu satu, perempuan dan laki-laki. Kedua, wali dari si perempuan yang akan menikahkan anak putrinya. Yang ketiga, itu adalah penghulu yang akan menikahkan si pasangan perempuan dan laki-laki. Yang keempat, itu mahar. Yang kelima, itu saksi. Nah, syarat kalau 5 itu sudah terpenuhi, bisalah terjadi yang namanya ijab kabul. Nah, kalau di dalam Kristen, syarat-syarat sahnya pernikahan itu apa? Pak Ari, saya cari Nora, saya cari nanti teman Muslim ya. Satu Pak Faruk ya, habis nanti sholat biar naik ya, biar naik dia, tunggu. Ya itu Faruk nanti naik ya itu. Naik itu ya, itu. Ini Faruk ini baik sama saya, dia baik sekali. Dulu dia pernah kasih saya gitu sehari ini orang ini, baik sekali ini anak ini. Si Faruk ini, baik orangnya. Nora juga baik.
Tapi kalau kasih gila sama Nora, kalau kita gila, lebih gila ini. Pari, jangan kasari Nora ya. Nanti dia serang kamu, nanti bahaya dia ini. Singa betina ini, singa dari padang gurun ini anak ini ya. Terima kasih. Bang Ardiansa baik nggak? Bang Ardiansa baik juga dia, baik. Ah, baik Bang Ardiansa Ardiansa. saya tidak mau dia nanti kalau dia kacau juga. Jangan kacau Ardiansa itu. Apalagi siapa itu satu lagi tuh. Ada yang dari Sulawesi namanya. Siapa namanya itu? Bang Zuma. Bukan Suma teman saya kenal satu kampung kau dengan saya itu Suma itu sama-sama kan orang Palopo. Sulawesi saya juga ini. Makanya Nora begini Nora. Saya tahu Suma itu kan suara komplain juga. Nah saya juga suara komplain. Kalau kami berdebat pasti tidak ada yang menang sama-sama jadi arang. Makanya karena satu kampung kami tidak mau berdebat. Saya menghindar karena satu kampung kami tidak mau saya berdebat dengan Suma. Ya, karena Suma itu orang Sulawesi juga dia. Saya orang Sulawesi. Karena kami yang dari Palopo. Siapa itu siapa ini? Saya lupa itu. Lucu anaknya. Seperti suaranya Suma. Loading. Pandi Ahmad. Kalau loading Oh, Fandi Ahmad. Pandi Ahmad itu temanku tes. Tidak ada dia masuk. Biasanya dia ada dia masuk ini. Pak Jaka, dia lagi kerja. Bangun gereja. Siapa? Fandi Ahmad. Bangun gereja. Iya. Dia Muslim kok. Ya dia Muslim, tapi ada borongannya, ada proyeknya bangun gereja. Oh gitu ya. Ya silakan itu ada janter pendeta juga ini, silakan Nora bertanya sama beliau. Ya, Pak Pendeta Janter, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Nora. Ya, tadi kan pertanyaan saya itu, syaratnya pernikahan di dalam Kristen itu apa? Jadi begini Boy, menurut dari ajaran kami, sahnya pernikahan dalam suatu ajaran, yang pertama itu berbeda jenis kelamin, seperti yang disampaikan Pak Ari, ada perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua, yang dimaksud sah ini kalau menurut saya, sama sih seperti Muslim. Artinya begini, persamaan ini mungkin dalam arti kata ada sedikit perbedaan. Contoh, dalam Muslim mungkin di saat pernikahan ada yang namanya tuan kadi ya. Ada apa? Tuan kadi. Apa itu? Ya seperti gimana ya? Saya kurang paham itu. Kalau di Muslim ajarannya gimana? Seperti yang mengesahkan begitu. Artinya, contohnya gini, ada bahasa seperti ini dia. Saya nikahkan. Contohnya si A dengan B gitu. Itu yang menurut kami itu tuan kadi gitu. Oh, itu wali. Wali ya. Wali si perempuan. Bahasa apa itu janter? Tua kadi. Janter ini dari NTT dia Pak. Nah, kemudian maksud saya tadi kan dinikahkan oleh Muslim, dinikahkan oleh wali dan disaksikan oleh para saksi, kan begitu? Nah sama, jadi di ajaran Kristen juga begitu. Artinya begini, diberkatilah kedua orang pasangan, atau maksud saya dua orang manusia yang ingin menyatukan hidupnya dan disaksikan oleh para jemaat. Begitu. Jadi arti kata sah ini yang menurut di ajaran Kristen itu ada saksi bahwasannya memang kedua itu memang betul-betul ingin mempersatukan hidup. Begitu, Ibu Nora. Ini, sebentar ya. Adik saya dengan kakak saya itu menikah secara Kristen. Itu nggak pakai wali. Kenapa saya katakan begitu? Kalau di Islam, ya, yang waktu terjadinya ijab kabul itu mempelai laki-lakinya itu jabat tangan dengan orang tua dari si perempuan, wali dari perempuan. Nah, baru walinya itu orang tuanya, atau mungkin dia punya omnya, mana tahu orang tuanya ayahnya sudah tidak ada lagi, atau mungkin abang dari si perempuan, itu boleh. Pokoknya intinya masih ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Nah, itu mengatakan begini, saya nikahkan dan kawinkan. Nanti disebut nama anaknya, nama putrinya. Mungkin namanya kita buat Anissa binti Fulan.
dengan mas kawin, lalala bla 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 bla, dibayar tunai. Baru disambut dengan si laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya ini binti ini dengan mas kawin ini dibayar tunai. Nah, sementara di Kristen itu tidak ada si orang tua si perempuan itu menerima ijab itu dari si laki-laki yang seperti dilakukan oleh umat muslim. Nggak ada. Nanti palingan orang tua ini, si bapak membawa putrinya diserahkan kepada si laki-laki, baru nanti yang memberkati pendeta. Kan begitu. Jadi begini Bu, kalau menurut dari ajaran kami, seperti yang biasanya itu di saat pemberkatan pernikahan wajib dihadiri oleh kedua belah pihak, si perempuan dan si laki-laki. Itu yang pertama. Itu biasa. Maksud saya Itu adalah penyerahan. hal yang biasa. Nah, Ya. jadi mungkin begini, yang Ibu maksud tadi ada penyerahannya gitu kan? Iya, melakukan ijab kabul bahwa orang tua si perempuan menyerahkan putrinya untuk menjadi istrinya kepada si mempelai laki-laki. Nah, kalau di Kristen kan nggak ada. Kristen itu nggak ada. Pemberkatan aja. Jadi begini Bu, sebelum mereka melakukan pemberkatan, ya, ini menurut yang saya alamin dan juga yang banyaklah yang melakukan hal seperti itu. Sebelum dilakukan pemberkatan, itu ada namanya mereka itu gimana ya dalam bahasa apanya? Saya kurang bisa menjelaskan karena setiap gereja itu punya aturan yang berbeda-beda masing-masing. Nah, jadi kalau yang seperti yang saya alamin dan saya lakukan itu, sebelum adanya pemberkatan, itu kedua belah pihak itu dipanggil ke gereja. Artinya untuk menjelaskan perihal seserahan tadi begitu. Itu namanya pranikah. Ya, pranikah. Nah, itu jadi juga kami di Islam ada. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, yang Ibu katakan tadi, seserahan yang seperti apa itu? Nah, maksud saya begini, ya, syariat pernikahan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad baginda Rasulullah, itu ada juga tercatat di dalam hadis, kan begitu. Nah, maksud saya syaratnya pernikahan yang secara letterlek yang diajarkan oleh Yesus, itu mau saya, itu loh. Bagaimana konsepnya sahnya pernikahan itu? Pemberkatan pendeta. Sekarang begini, satu, pendeta memberkati. Kedua, dilakukan di dalam gereja. Ketiga, pasangan yang akan menikah. Benar tidak? Nah, masalahnya kalau di dalam Bible itu saya melihat begini. Laki-laki itu akan pergi meninggalkan rumah ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Betul, kan? Mereka bukan dua lagi melainkan menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Betul. Tapi syarat-syarat pernikahan di dalam Kristen ini tidak bisa kita dapati. Mereka syarat-syarat pernikahan, mereka diberkati pendeta, ya kan? Terus dilakukan di dalam gereja. Pasangan itu harus pasangan suami istri. Tidak ada diberitakan begitu. Cuma dikatakan di dalam Bible itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan dua lagi melainkan menjadi satu daging. Baru dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Masalahnya yang dipersatukan Tuhan ini pasangan bagaimana? Karena banyak yang terjadi sekarang viral di luar negeri itu sudah melegalkan yang namanya LGBT. Itu pasangan. Kalau kami sudah dijelaskan perempuan dan laki-laki. Kedua mahar, ketiga wali perempuan, keempat penghulu, kelima saksi. Itu sah. Salah satu kalau tidak ada bagaimana? Tidak boleh. Kalau pasangan itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bagaimana? Tidak boleh. Nah, ada nggak di Kristen kayak begitu? Jadi begini saya jawab Nora, begini ya, saya jawab dulu ya. Jadi begini Nora, yang tadi ada Nora bilang di luar negeri itu LGBT dikasih kawin di gereja. Memang di luar negeri itu, apalagi di Amerika ya, di Amerika itu tumbuh gereja sekte-sekte yang sesat gitu, yang gereja setan lah namanya itu. Jadi hanya gereja setan yang lakukan itu. Tapi kalau gereja Injili yang ada di Amerika, mereka masih pegang moralitas. Tapi kalau gereja setan yang ada di luar negeri itu kan kebebasan orang ya.
human human ya pre-human gitu. Maksudnya bebas di Amerika itu selama tidak mengganggu orang lain. Jadi memang Nora kalau ada di luar negeri itu memang banyak kejadian ya di gereja dikasih nikah bisa dikasih nikah dengan ada orang yang menikah LGBT atau lesbian, memang ada. Tapi itu bukan gereja yang sudah ada yang Injili. Memang ada Nora. Jadi memang tidak bisa ada, bahkan di Amerika ada ancaman kalau ada dua orang mau minta nikah baru pendetanya tolak untuk dinikahi di gerejanya, maka pendeta itu otomatis dia akan di-sel atau masuk jail selama 5 tahun Nora. Itu memang ada memang di Amerika. Betul. Kenapa saya tahu di Amerika? Karena memang saya lama di sana. Saya tahu betul bahwa Amerika itu memang begitu kebebasan. Jadi yang dibilang orang gereja menikahkan orang-orang di luar sesama jenis itu memang gereja sesat, gereja iblis alias gereja church, satanis church. Begitu. Saya tanggapi ya, Pak Daromes ya, Pak Pendeta Daromes, saya tanggapi. Silakan. Pak Pendeta Daromes mengatakan itu adalah gereja iblis. Ya, gereja cuman begini masalahnya. Ya, cuman begini masalahnya pada Romes. Nora, begini itu saya jelas dulu. Gereja setan itu sudah ada juga di Indonesia. Di Jakarta itu ada gereja setan. The Church, Satanic Church. Ada memang ada di Jakarta itu. Ya itu memang kelakuannya memang sudah nggak karu-karuan memang. Jadi pasangan itu sudah seperti sudah tidak ada hubungan ada gap-gapnya. Pokoknya suka sama suka jadi namanya gereja setan. Ya, The Church Satanic di Jakarta sudah ada, di Indonesia sudah ada. Cuma belum menunjukkan jati diri mereka, masih sembunyi-sembunyi gereja setan itu. Memang begitu ada Nora. Tapi di Indonesia belum ada gereja yang menikahkan sesama jenis, tidak ada Nora. Tidak ada. Ya. Saya tanggapi ya Pak Daromes ya, Silakan, izinnya. silakan. Oke. Jadi maksud saya begini ya, Bang Janter dengan Pak Daromes. Masalahnya begini. Tadi yang saya katakan, aturan itu yang tidak ada. Jadi sehingga kalau ada yang melakukan seperti itu, maaf, mereka saya katakan tidak salah. Satu contoh. Ketika pemerintah membuat aturan bagi orang yang memiliki kendaraan roda 2, ketika mengendarai kendaraan roda 2 motor di jalan raya harus menggunakan helm. Kedua, membawa surat-surat perlengkapan kendaraan. Ketiga, membawa surat-surat seperti SIM perlengkapan si pengendara. Nah, ketika pengendara itu menggunakan jaket, sementara jaket itu tidak dilarang, apakah mereka itu salah? Kan tidak. Ketika pengendara menggunakan sarung tangan, apakah dia juga salah? Tidak, karena nggak ada aturan. Kan begitu. Nah, kalau tidak ada aturan yang saya bilang tadi, di dalam Kristen, syarat-syarat pernikahan, mereka melakukan pengesahan yang namanya LGBT. Dilakukan oleh pendeta, dan diadakan di dalam gereja, yang dimana gereja itu adalah suatu tempat ibadah. Apakah mereka dosa? Sebentar Bang Janter. Nanti pertanyaan saya gini, apakah mereka dosa? Saya akan bilang katanya tidak. Kalau mereka sempat diprotes oleh orang-orang, mereka menyalahi aturan agama, otomatis mereka akan minta, di mana data ada pelarangan pernikahan sesama jenis? Nggak ada sama sekali. Kenapa di Indonesia tidak ada? Karena Indonesia ini bukan mayoritas Kristen. Yang di sini adanya mayoritas Islam, yang di mana ya Islam itu tidak membenarkan pernikahan seperti itu. Makanya kalau ada yang sudah seperti itu, sempat viral, ada seorang laki-laki kawin dengan binatang, kambing, ada. Itu diusut tuntas itu. Tidak akan dibiarkan itu. Bahkan orang-orang yang operasi kelamin ya, itu tidak pernah dilakukan di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ini memiliki 6 negara yang dimana salah satu syariat Islam itu, maaf ya, itu menentang keras yang diberlakukan seperti itu, udah menyalah aturan agama. Bukan saya katakan bahwa Indonesia ini melakukan syariat Islam, tidak. Cuman kalau sempat dilakukan di dalam Indonesia ini, dilakukan oleh yang bukan mayoritas. Nah ini akan bertentangan sama umat muslim, menyalah aturan. Tapi makanya kenapa perkawinan sesama jenis dilakukan di luar negeri? Kenapa tidak di Indonesia? Berubah kelamin. Ya, berubah kelamin di luar negeri. Kenapa tidak Indonesia? Sejawab. Ya, jadi hukum di Indonesia dengan hukum di luar negeri itu bebas. Hukum di luar negeri itu freedom.
ada istilah freedom, ya, freedom bebas, selama tidak mengganggu kepentingan orang banyak, ya freedom. Silakan berbuat, tapi jangan mengganggu, jangan melanggar hukum negara itu di luar negeri. Kalau di Indonesia memang kita masih adat istiadat orang Timur ini masih dijunjung tinggi dalam hal perkawinan memang. Nah, itu bukan cuma orang Muslim, orang Kristen juga menjunjung tinggi perkawinan di Indonesia ini. Arti perkawinan ya. Apalagi kami di gereja Pantekosta itu tidak boleh memberkati orang ya sudah suami istri bercerai dan mau menikah lagi diberkati di gereja lagi, tidak bisa, tidak diperbolehkan. Bahkan kalau ada pasangan yang sudah bercerai dan mereka cari pasangan, dapat pasangan masing-masing lagi di luar suami mereka ya, pasangan mereka dulu datang di gereja, pasti pendeta akan tolak, tidak bisa. Kecuali Jadi mereka pernikahan si Ahok bagaimana? ya itu dia lakukan secara pribadinya saja, tapi bukan di gereja dia dinikahkan, dia itu sudah Jadi didoakan begini, Ibu Nora, kami semua itu Ya. berdasarkan dengan kitab suci kami. Jadi kalau kami sebenarnya untuk menikah sesama jenis, dan itu tertulis di Alkitab kami. iya, silakan. 11 ayat 13 begitu. Jadi Di mana Pak Jantan? Imamat 20 ayat 13. Imamat ini kan perjanjian lama, Pak. Iya, saya kan bukan begini. Kalau tadi Ibu berbahasa bahwasannya tidak ada patokan untuk pernikahan yang sama jenis atau yang lain begitu, LGBT dan selainnya, Sudah ada tetap Kristen itu bertindak tegas bahwasannya hal yang seperti itu tidak diperbolehkan begitu. Karena kami tetap berbau dengan Kristen mana kitab yang begitu, mau bertindak? perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Bagaimana? Kristen mana? Kristen mana yang kira-kira Kurang bertindak jelas, Ibu. tegas menentang? semua Maksud saya bertindak tegas dalam hal ini, bertindak tegas untuk tidak melakukan pernikahan sesama jenis. Iya, maksud saya Kristen yang ada di mana? di dunia. Enggak, Begini Pak. Bu, Enggak, Pak Pendeta Daromes. Sudah lebih dari 5 negara melegalkan pernikahan sesama jenis, bahkan Itu kan pemerintahan yang melegalkan atas usulan orang-orang yang ingin melakukan itu, tetapi ya, yang tapi meninggal itu siapa namanya? Paus Katolik yang di Vatikan, siapa namanya? Paus Yohanes. Skup. Ya, Enggak, yang meninggal baru-baru ini, Iya. yang datang kemarin ke Indonesia. Paus Fransiskus. Ah, itu aja melegalkan loh. oh ya. Jangan kau hati-hati, jangan kau nanti kau di protes orang Dia Katolik. memperbolehkan adanya pernikahan sesama jenis. Emang betul. Kita bicara saja, bicara gereja Ada setan ada di. datanya nggak bahwasannya memang Paus Fransiskus melegalkan? Hah? Melegalkan. Maksud saya itu kan keterangan dari Ibu. Kalau untuk dari datanya ada atau tidak? Oke, sebentar ya. Nora. Jangan, offside, jangan bisa lagi tadi offside kau nanti, jangan. Nanti kau diperpanjang, jangan. Stop, ya, ganti lagi. Ganti topik saya Nora, yang lain saja. Oke, kita bicara di luar negeri Nora. Let's go Nora. Oh, Oke, jadi teman-teman. nggak usah kita tunjukkan. Oke. Nggak usah, jangan Nora, jangan. Nanti kasihan. Kalau Kasihan, Nora, nanti kasihan kamu, jangan. Ya, tidak usah Nora, tidak perlu Nora. siapa yang kasihan? Jangan Nora. Nora, kamu cari masalah kamu. Dirimu nanti jangan. Nanti mereka marah yang lain-lain itu, dosa. Oke, jadi begini Nora, begini adek cantik. Kalau dari dulu ajaran Yesus, hukum Taurat Musa dulu, zaman hukum Taurat Musa dulu, memang dilarang betul menikah sesama jenis, ya, atau menikah dengan binatang, memang dilarang Nora. Cuma berkembangnya zaman, orang semakin hari semakin jahat deh adek Nora. Jadi orang membuat aturan sendiri, ya, terkesan melawan firman. Begitu Nora ya. Jadi begitu, bukan dilegalkan. Kristen tidak pernah melegalkan perkawinan sesama jenis. Apalagi kalau Enggak, saya nanti di Costa takutnya Karismatik. dikatakan fitnah. Saya sedikit aja. Jangan nih Nora, kau Nora itu. Hei Nora. Paus Fransiskus Hey. resmi izinkan pasangan gay lesbian diberkati. Jangan Nora, stop. Itu Stop, saya Nora. bilang. Jangan kau bicara begitu deh, adek kau ini, adeknya ada saat ini.
cari masalah, kau sudah tahu sangat sensitif gitu nanti. Jangan gitu. Jadi begini Adenora, sudah benar jawaban tadi Pak Janter, tidak pernah Tuhan atau firman Allah, firman kitab suci kami melegalkan perkawinan sesama jenis. Tidak boleh. Ya, bahkan kalau kami di Pantai Kosta Nora, orang yang sudah pernah menikah dan dia mau nikah lagi, gereja pasti tolak, tidak mau berkati dia, tidak mau berkati. Banyak contoh ya, banyak ada sudah menikah, baru 3 tahun menikah, bercerai Nora, 1 tahun kemudian dia menikah lagi, dia mau pergi gereja, ditanya, sudah pernah menikah? Sudah. Bercerai hidup, cerai mati atau janda tua, janda mati atau duda mati? Masih janda cerai hidup. Biasa ditolak Nora, ditolak. Kita tolak nikahi mereka, tidak berani. Oke. Begitu Nora ya. Pak Daromes, Apa Pak Pendeta yang baik hati. Ece. Kau tapi dia berkelahi dengan sama itu. Sama. Saya kalau kamu berkelahi itu bertengkar, saya ketawa ya Nora ya. Iya, karena begini, Nora itu kalau diskusi ketika di bawah santun, insya Allah saya akan bisa Aku santun. tahu, semua begitu. Karena saya tahu Nora, kalau kalian berdebat Kristen dengan Islam, tidak ada yang menang. Yang ada jadi arang, dua-duanya jadi arang. Jadi tidak perlu kalau kita berdiskusi begini kan enak. Jadi bisa mengerti begini. Tapi kalau kita berdiskusi, bertengkar, sama-sama jadi arang, tidak ada pemenangnya. Betul tidak Nora? Oh Pendeta, saya mohon yang di bawah ya, kalau ada gift-giftnya diberikan kepada Pak Pendeta Daromes ya. Jangan Tidak cuma merugi saya kita. juga itu nggak ada Nora yang boleh. Tahu? Saya insya Allah saya tidak butuh gift. Cie. Sombong nih ya. Ini ada Badrun, Pak Badrun, selamat datang Pak Badrun. Ya silakan Janter. Ya atau Saya mau izin dulu. Pak Janter ini pendeta Nora, pendeta dia. Ya, nggak apa-apa. Masya Allah Pak Jantar juga orangnya apa ya. Saya makanya kalau memang tidak mau ngotot-ngototan, saya juga bisa melayani. Nggak tahu. Ya, kalau ada giftnya tolong di gift ya Pak Pendeta Daromes. Nora, kalau Anda ada yang mau ngotot-ngotot dengan orang sama-sama lawan apologi Kristen, sama-sama kalian itu jadi arang. Tidak ada pemenangnya. Jadi kalau berdiskusi begini kan Mencari pemenang. iya, maksudnya kalau berdiskusi begini, kalau berdiskusi begini kan enak. Begitu ajaran Islam, ajaran Kristen. Masuk akal penonton. Tapi kalau rame, wah. Tapi saya syukur Ari bisa imbangi Adik Nora, karena Adik Nora bertanya dengan baik-baik sama Pak Ari. Pak Ari ini orangnya temperamental. Dia dari luar juga itu anak itu. Ada Pak Ari. Pak Ari juga orangnya keras deh, betul. Tapi ya dihadapi kamu tadi manis sekali, bagus dia main. Oke, silakan Pak Janter atau Ibu Nora bertanya lagi. Begini, saya sih bukan untuk bertanya atau untuk berdebat ya. Jadi yang saya maksud di sini itu kan untuk perbedaan kita nih yang secara umum yang saya lihat itu antara umat Muslim dan umat Kristiani sering ini terjadi adanya perselisihan dan lain-lain begitu kan. Padahal yang saya harapkan itu apa salahnya sih kalau kita untuk kedua ini saling damai dan saling mengerti begitu, karena menurut saya ini ketika umat Muslim beribadah, menurut dari saya itu adalah hal yang lumrah begitu, dan juga untuk yang Kristiani untuk beribadah juga hal yang lumrah karena kan sudah ada aturan di dalam perundang-undangan. Jadi kalau menurut dari Ibu Nora, dengan adanya beberapa perselisihan, apakah itu oknum ataukah memang ada ajaran-ajaran tertentu? Oknum Pak Janter, oknum. Bukan ajaran mereka gitu. Oknum. Betul oknum. Soalnya banyak juga orang Muslim orang baik-baik kok, betul oknum saja itu. Pak Janter oknum, bukan ajaran bukan ajaran Muslim. Saya tahu juga Muslim kok. Muslim itu terapkan lakum dinikum waliyadin. Ya itu. Jadi begini. Saya punya teman, saya punya saudara ini banyak orang Muslim di sini. Kami bisa hidup tenang aman di daerah kami karena orang Muslim. Mereka baik, asal kita baik sama mereka. Ya, saya kalau datang orang, saya walaupun pendeta,
Kalau diundang tahlilan, saya datang pakai topi kopiah, pakai songkok, pakai sarung, saya datang. Sampai saya diganggu. Ada Ustadz pendeta, Ustadz Daromes gitu. Ketawa aja. Nah, mengapa? Mereka baca Al-Fatihah, saya angkat tangan kok. Al-Fatihah, angkat tangan saja. Walaupun saya tidak kenal, tapi kan saya ikuti, ya maksudnya meminta berdoa, memohon itu. Begitu Pak Janter, silakan Pak Janter. Jadi oknum Pak Janter ya, Janter oknum, bukan ajaran mereka begitu. Silakan Pak Janter atau Noah, silakan. Ya, saya begini, kalau kita berdiskusi itu sebenarnya lumrah-lumrah saja, asalkan jangan ada penghujatan, kita menggunakan data, kita argumen itu secara letter like itu enak gitu loh. Tapi kalau hanya menggunakan asumsi, tidak tercatat, nah kita akan, itu ujung-ujungnya akan menjadi saling serang. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak tercatat, tidak tertulis, tetapi itu kalau dibicarakan itu lucu. Kan kayak tadi, coba tunjukkan di mana Uskup Fransiskus melegalkan apa. Nah, kalau saya hanya ngomong, saya tidak menunjukkan, otomatis saya dikatakan fitnah. Tapi persoalannya Gitu ya. Persoalannya Nora, saya cegat juga Anda supaya jangan sampean juga nanti kalau Anda sudah tahu kan manusia di Indonesia ini sangat sensitif. Jadi tidak usah korek-korek itu, nanti sudah tahu sendiri, saya tidak mau begitu. Saya tidak mau, saya kasihan jangan sampai ya kita karena mau bicara ini tapi ada yang tersinggung, itu saya tidak mau. Kasihan ya. Jadi saya wajib mengingatkan saja. Saya tahu Nora ini baik. Ya, Nora ini baik. Tapi makanya saya tahu nih anak ini, kalau kau berdebat dengan dia dengan keras, dia gas ini. Namanya saja ras terkuat, mana mereka mau dikalahkan kalau wanita itu. Silakan Janter. Ya, jadi silakan saudara-saudara Kristen yang di bawah, kalau ingin mencari kebenarannya, apakah Uskup Fransiskus melegalkan pernikahan sesama jenis, ya silakan cari aja. Berita-berita udah bisa kok kita lihat, kita cek di Google. Linknya bisa kita ketahui, betul apa tidak. Bahkan kita pelangi saja sudah ada keluar gitu loh. Jadi begini Pak Daromes, kalau memang ada saudara kita lain yang mau naik, mungkin mau berdiskusi sama Pak Janter, silakan. Kebetulan saya ada panggilan darurat, karena ada domba-domba yang harus saya luruskan. Karena kemarin Kau pergi ya. Tapi juga Iya. Tapi kau harus tahu, saya pesan sama kau deh. Saya cuma kasih tahu sama kau deh. Kalau tidak diserang orang, jangan kau serang orang duluan ya. Baik, kalau kau menunggu, kalau kau diserang baru kau serang. Jangan kau bikin gara-gara. Nanti kau diserang. Ya, ajak orang baik, ajak orang berdiskusi baik. Kalau mereka tidak bisa diskusi, baru kamu tegas deh ya. Saya cuma ingatkan saja kamu. Jadi kalau kamu kalau istilahnya kamu di orang jual, Nora beli, itu maksud saya. Jadi kalau aja berdiskusi dengan orang, berdiskusi yang baik. Nah, kalau kita sudah baik, baru dia kurang ajar, baru Nora serang, itu bantap. Jangan Nora cari gara-gara, jangan. Nanti sama-sama dua-duanya nanti nama-nama naik darah dua-duanya, akhirnya dua-duanya jadi arang. Tahu arang? Sama-sama kalah, sama-sama memalukan. Oke? Terima kasih Nora ya atas kunjungan Anda di sini. Terima kasih Pak Janter. Ya, semoga panjang umur ya. Saya doakan Anda ya, saya doakan Anda Nora. Semoga jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, banyak rezeki, umur panjang. Aduh Nora ya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Selamat Pak Daromes. Ya, salam buat Suma. Janter, Pak Janter. Ya, Pak Daromes. Begini, ini orang Islam, kalau kita bertanya baik-baik, mereka akan jawab baik-baik. Walaupun tidak memuaskan kita prinsip. Begitu. Karena mereka kalau kita kasari, makan mereka kasar ini. Apalagi Nora ini. Saya sudah tahu nih anak ini, ada keras ini. Ya. Keras. Apa yang namanya diskusi, ya tetap kita menggunakan data gitu kan Pak Daromes. Cuman kalau menurut saya ya memang dari pertanyaan tadi mengenai tentang Paus Fransiskus melegalkan setelah dari beberapa forum itu, bahwasannya di negara lain kenapa dilegalkan, kenapa di Indonesia tidak? Karena di negara lain besar intensitas untuk mencintai sesama jenis. Kenapa Paus Fransiskus itu melegalkan?
dikhawatirkan terjadinya diskriminasi terhadap oknum-oknum tertentu, bisa menimbulkan kejahatan ataupun yang lain-lain begitu. Sehingga dalam ajaran gereja tentu ada sedikit pertentangan. Namun itulah kebijakan supaya tidak adanya diskriminasi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Benar itu. Ya, yang rasanya rasa janda. Saya apa? Perawan, janda rasa perawan, bukan perawan rasa janda. Gitu. Kenapa? Kenapa? Harus naik aja deh ke atas. Coba kita naikkan dulu sih hari ini. Bang Loding naikkan dulu sih hari ini. Rambutnya Naik aja harus naik. harus naik lah sini. akunnya Uni. Namanya adalah Haris Cameron Tai. Kok namanya gitu sih Bang? Haris Cameron Tai namanya. Coba lihat di bawah itunya. Aku kan lihat itunya profilnya. Haris Cameron Tai namanya. Rubah sikap aku. Loh aku ini ke Yesus-Yesusan loh. Aku ini tegas kayak Yesus orangnya. Suka marah-marah aku. Tapi kalau sisi asliku tuh mengikuti agamaku Islam. Gitu ya. Hari Cameron Tai. Hari Cameron Tai, silakan naik. Unia mau tanya apa manfaatnya Yesus turun ke bumi? Nggak ada untuk peradaban ya. Untuk peradaban nggak ada bro ya. Saya udah tanya itu berkali-kali. Apa guna Yesus bagi peradaban? F9 congor hujanmu. Oh, nggak pernah, saya nggak pernah ngata-ngatain Yesus itu terkutuk deh. Nggak pernah deh. Haris Cameron Diaz, nih kesini lah. Bunda baik kok. Bunda baik banget. Bunda salah apa sih? Apa sih kata-kata? Kau ini kenapa ku Yohan? Apa kata-kata aku yang membuat kalian merasa tersakiti sih? Kata-kata aku tuh baik terukur dan terstruktur. Dari tadi aku bilang apa coba? Aku bilang apa? Naiklah disuruh nanya doang kok naik. Iya. Di sini tuh teman-teman Kristen bertanya aja. Bunda nggak mau nanya karena kalau Bunda nanya nanti rusak gereja, nanti nggak bisa jawab. Introspeksi. Lah introspeksi diri. Lah aku salah apa? Aku manis gini kok. Manis banget wajahku nih, dari samping manis. Ada rambutnya sedikit. Dari kanan kiri manis. Dari depan simetris, dari atas gini simetris. Kurang apa aku? Manis aku. Nggak perlu pakai botok kayak Agatha. Manis banget malah. Coba lihat, perhatikan wajahku nih. Mana matamu? Ini mataku. Manis aku. Manis. Kata yang gembala aku manis. Satu-satunya manusia termanis ya aku. Rusak gereja. Lah, kan memang iya. Sekali Bunda Gembala bicara, itu gereja terguncang. Gonjang ganjing terjadi. Pendeta ketar-ketir, anak-anak domba berserak. Masa Bunda Gembala bilang begitu? Nggak bisa membantah. Waalaikumsalam Pak Dance. Wah, ada Pak Dance nih. Kalau Pak Dance udah bicara nih, pergembalaan kita semakin berapi-rapi nih. Silakan Pak Dance, langsung aja, nggak usah basa-basi, langsung saja berikan kajian akademis kita. Assalamualaikum. Nah, saya tertarik dengan judul ini ya. Keselamatan menurut Yesus. Ya, kalau saya gali pada Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, di sini Yesus sebagai jalan dan tujuan itu adalah Bapanya. Tujuan adalah keselamatan. Bagaimana keselamatan menurut Yesus? Apa yang dilalui oleh Yesus itu adalah bagian keselamatan. Waduh, ini jaringan kurang ini, tapi tidak apa-apa, saya lanjut. Mudah-mudahan jaringannya baik. Mari kita melihat di sini. Yang menjadi pembahasan supaya selamat, kita ikuti apa yang dilalui oleh Yesus. Ya, kita melihat di sini. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21. Yesus disunat. Nah, kita melihat apakah Muslim disunat? Ya, Muslim disunat. Namanya saja Muslim,
orang yang berpasrah diri kepada Tuhannya Yesus. Ya, lalu kita bandingkan. Apakah Kristen disunat? Waktu saya pendeta, nggak pernah saya ngajarin jemaat saya itu disunat. Oke, mari kita melihat ya. Matius pasal 4 ayat 2. Yesus berpuasa. Ya, apakah Muslim berpuasa? Ya, berpuasa. Wajib itu, ya. Setahun sekali, ya, sebulan. Saya pernah nanya ya, waktu saya pendeta, saya banyak teman pendeta. Saya nanya, Pak Pendeta, apakah Anda mengikuti Yesus, ya, untuk puasa? Ya. Lalu katanya, wah, saya kalau kehabisan beras, saya puasa. Oh, itu katanya Pak Pendeta, dia berpuasa. Oke, nah, mari kita melihat ya. Yang ketiga di sini Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Di sana ada perikop membasuh kaki. Nah, mari kita melihat apakah Muslim ya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, juga ini dilakukan oleh orang-orang Muslim, bukan hanya bagian kaki yang dibasuh, tetapi ada bagian-bagian tertentu, ya, berdasarkan pada kitab Keluaran, ya, Musa dan Harun menerima perintah dari Tuhan sebelum mereka itu masuk ibadah, mereka membasuh tangan dan kaki. Nah, sama ya dilakukan oleh Yesus. Nah, ini menunjukkan apa yang telah dilalui oleh Yesus. Orang-orang Islam melakukan itu. Jadi ya, keselamatan menurut Yesus ya, orang-orang Islam melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Memang betul dalam Bible Yesus, tetapi dalam Al-Quran adalah ya Nabi Isa. Ini sama saja ya. Nah, kita melihat ya, Yesus berdoa pada Matius pasal 26 ayat 39 ya. Yesus berdoa dengan cara sujud ya. Kalau kita perhatiin ya, Nehemia pasal 8 ayat 7 ya, Esra menunjukkan cara menyembah atau berdoa kepada Allah dalam posisi berdiri, lalu menyebutkan Allah Maha Besar dan mengangkat tangan, lalu sujud muka sampai ke tanah. Ya, agama apa yang melakukan ini? Ya, Muslim. Lagi-lagi Muslim melakukan selain apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Muslim juga meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para nabi ya pada kitab Tanakh. Nah, hal-hal ini yang saya lihat ya, bahwa sesungguhnya ya Muslim itu ya pengikut Yesus sejati ya. Oke, silakan lanjut Uni Rifah. Ya, ini masih menyangkut keselamatan ya. Memang betul ya, Yesus pernah mengungkapkan seperti apa yang saya sebutkan tadi ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, jalan-jalan inilah yang merupakan jalan untuk menuju keselamatan seperti yang saya telah sampaikan tadi. Silakan. Ada tamu nih, kamu nanya agamanya apa, kamu nanya. Halo, kamu nanya. Oke, turun dulu ya. Jadi teman-teman, mumpung ada Pak Arance mantan pendeta bersama Bunda Gembala, Bunda Gembala moderatorkan saja. Mungkin teman-teman takut sama Bunda Gembala ya. Silakan teman-teman naik ke atas, yang mau bertanya bertinggi siji ya, bertanya aja. Nggak usah dijelasin, ribet kalian dijelasin, makin dijelasin agama kalian makin gak jelas ya.
Silakan yang naik ke atas nanti dapat ucapan terima kasih dari Ayang Gembala. Ayo. Silakan naik ke atas, nggak usah ragu, nggak usah takut. Bunda Gembala ini orangnya sangat pendiam dan pemalu sebenarnya. Ya, naik sini. Asik sama Bunda Gembala ini. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Nggak pernah gigit orang aku mah. Aku juga kalau gigit orang juga lihat-lihat tuh. Ya. Nggak jelas agama muslim sekarang. Kok nggak jelas? Kok nggak jelas di mana, Yohan? Sini jelasin sama Bunda nak. Sini nak. Sini Bunda kasih tahu dulu. Yang nggak jelas itu Tuhanmu nak. Nggak tahu yang mana satu gitu. Mukanya pun nggak tahu yang mana satu. Entah yang dihujat katanya yang disuruh potong rambut sama Ratu Entok, entah yang dibikin sama para ilmuwan yang baru-baru ini, entah yang mana kita nggak jelas. Islam apanya yang nggak jelas? Kitab sucinya jelas, nabinya jelas, Tuhannya jelas, hukum-hukumnya jelas. Apanya yang nggak jelas? Hah? Coba terangin sama Bunda sini nak. Nggak usah takut, nggak usah kena mental gitu. Bunda jadi nggak enak gitu loh. Bunda jadi segan gitu jadinya. Bunda hadir untuk kalian anak-anak Bunda. Bunda ini belajar kuliah tuh untuk anak-anak Bunda Oten ini. Masa kalian takut sama Bunda? Aduh, Bang Bay, Kak bisa bantah Komal Edis teman-teman. Saya nggak dinaikin, soalnya saya termasuk yang ditakuti sama Kudis TV. Di Al-Quran aja nggak ada yang benar, yang mananya yang nggak benar. Tuhan satu, semua orang bilang Tuhan itu satu, berarti benar dong. Tuhan gak beranak, emang Tuhan gak beranak, berarti benar dong. Semua ucapan di Al-Quran itu tervalidasi secara ontologis dan epistemologis. Yang nggak benar itu pernyataan. Katanya Yesus ngaku Tuhan, padahal nggak pernah ngaku Tuhan. Itu baru nggak benar, ya. Pembualan, ayolah Bunda tunggu di sini anak Bunda, Bunda jambak deh ya. Bunda jambak deh ke sini. Pak Dance silakan, ada yang minta makan lagi monggo. Oh, saya minta makan ini ya. Saya tertarik dengan Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya bacakan pada Bible ya. Terbitan tahun 2000 oleh Lai. Ya, tapi sama ini, sama saja. Namun ada hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Saya bacakan ya. Ini apa bisa diperbesar lagi atau nggak apa-apa? Bisa kebaca di sana? Bisa ya? Oke. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, ini kata kalam dalam bahasa asli saya lihat di sini. Nah, ini muncul logos. Kalau saya perhatiin, logos berbeda dengan rema. Kalau rema itu lisan, sedangkan logos adalah tulisan. Nah, kalau kita ikuti makna ini, maka yang menjadi manusia itu firman-Nya Allah, bukan Allah itu sendiri. Ya, perhatikan baik-baik. Firman berbeda dengan Allah itu sendiri. Firman yang keluar daripada mulut Allah diantar oleh para malaikat sebagai perantara antara Allah dengan para nabi. Itu disebut rema. Setelah nabi menuliskan firman itu, maka itu disebut logos. Nah, ini dalam bahasa asli di sini disebut logos. Sekali lagi ini merujuk kepada firman tulisan, bukan Allah itu sendiri ya. Mari kita melihat ya. Kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Nah, di sini ternyata Yesus menerima kemuliaan. Apa yang termasuk kemuliaan itu? Yaitu Yesus menerima firman. Kalau kita perhatiin ya dalam bahasa asli ya, bukanlah firman menjadi manusia, tetapi dalam bahasa asli egeneto ya mengandung pengertian nampak. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, dia muncul di sini. Ya, oke, saudara-saudaraku, perhatiin baik-baik dalam bahasa asli. Kai hologos sart egeneto. Nah, diterjemahkan oleh Lai, and the word flesh became. Ya,
firman menjadi daging. Mari kita melihat apakah kata menjadi yang dalam bahasa Yunani egeneto itu betul-betul menjadi, kita klik strong number-nya. Ya, ini secara otomatis kita melihat artinya di sini, bisa Anda lihat di situ arise. Artinya firman nampak karena kata arise itu nampak atau muncul. Lalu kedua artinya diassemble. Ya, diassemble artinya dipasang. Maka memiliki pengertian bahwa firman itu diberikan kepada yang disebut manusia pada Yohanes pasal 1 ayat 14, yaitu Yesus. Nah, berdasarkan fakta ini, di saat mana Yesus menerima firman, di saat mana Yesus diberikan firman, pada ayatnya yang ke-32 saat Yohanes melihat ya roh turun dari langit. Ini ayatnya yang ke-32. Saya bacakan ya supaya kita mendapatkan edukasi. Nabi ya Yahya, ini Nabi Yahya yang memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh Allah. Roh Allah bukan Allah sendiri, seperti contoh pedang saya. Saya bukan pedang. Nah, ini mari kita melihat. Roh Allah turun dari surga seperti burung merpati dan berdiam di atasnya. Ternyata Yesus ya didiami oleh Roh Kudus. Ada di mana juga ayatnya? Nah, Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus dipenuhi Roh Kudus. Ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, dia menerima firman. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut, mari kita melihat terjemahan yang terbaru ini. Ya, oke. Masih berbicara Yohanes pasal 1. Saudara-saudaraku yang mulia, yang saya sebut kekasih-kekasih di dalam Yesus Kristus ini ya sudah muncul ya cara-cara saya waktu saya pendeta, tapi tidak apa-apa. Oke. Ayatnya yang ke-18 ya, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Seandainya kata para oten itu bahwa firman itu adalah Allah lalu telah menjadi Yesus, maka pasti Yesus tidak kelihatan karena Allah tidak kelihatan. Kalau demikian dibantah oleh ayatnya yang ke-18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ya. Oke, demikian untuk sementara. Saya serahkan kembali kepada Uni Rifah. Ya, lanjut. Atau moderator. Oh. Halo? Ya, oke Pak Dance. Oke, kalau tidak itu respon, bukan berarti tidak respon. Kalau belum menarasikan, saya lanjut lagi nih. Ya, ini ada hubungan ya. Ya, oke, kita melihat di sini ya. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-8. Ya, ini ada hubungan. Bukti bahwa Yesus itu penerima firman, ya. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau
Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ternyata benar apa yang saya telah sampaikan berdasarkan pengertian asli bahwa Yesus menerima firman. Nah, ini fakta yang ada. Nah, di sini kata firman adalah remata atau rema, ya, suara langsung dari Tuhannya Yesus. Ya, dia dengar itu disebut rema. Setelah murid-murid Yesus menulis, ya, firman itu, tulisan itu disebut logos berdasarkan fakta bahwa logos adalah tulisan. Tidak mungkin tulisan itu adalah Allah. Jadi Allah beda dengan logos. Ya. Oke, logos adalah firman dari Allah. Ya. Lanjut. Mari kita melihat, ya, Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-30. Saya, ya, membuktikan dengan data. Ini data, ya. Bukan main-main saya ini, ya. Saya tunjukkan data ini. Ayat 30. Wah. Ini mudah-mudahan bisa baca di sana. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang diyakini, maksudnya apa yang Dia sampaikan itu Dia terima dari Tuhannya. Ya, oke, demikian. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Kesempatan Anda bertanya, tidak perlu memberikan argumentasi. Saya akan menjawab. Lanjut. Ya, ini ada tamu nih, Pak Lance. Silakan, Kak Rita. Halo. Duh, kita turunkan dulu. Sepertinya nggak ada nih, Bang Loding. Udah nggak ada nih. Tidak ada otennya naik nih, Bang Loding sama Papi Gembala nih. Iya, punah. Kayaknya memang di dunia persilatan agak sepi juga saya lihat ini nih. Di Arab ini, makanya mending saya lihat ini kenapa? Ini kena pembatasan. Iya sih. Karena kena pembatasan. Udah 2 kali sih itu. Ya, kalau udah nggak kena pembatasan nanti bisa FVP lagi. Oke lah kalau gitu ya. Saya juga udah ngantuk berat ini. Kayaknya juga udah saya udah ngantuk. Dulu saudara-saudaraku Muslim, tolong di follow. Udah saya izin turun dulu ya. Ini Rifa, Papi Gembala. Iya siap. Ini nggak lama lagi juga kalau sini. Ngantuk juga kita. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.